Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwanu fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-9 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahaditsus Shiyam Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-9, yaitu tentang al-hadis at-tasi' fi hukmi man akala aw syariba nasiyan, yaitu tentang hukum orang yang makan atau minum karena lupa saat berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba, barang siapa yang lupa bahwa ia sedang berpuasa kemudian ia makan atau minum, falyutimma shaumah, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberinya makan dan juga memberinya minum. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih. Penulis menjelaskan, al-hadithu dalilun ala anna man akala aw syariba nasiyan fa shaumuhu sahihun la naqsa fihi wa la ithma alaih. Hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang makan atau minum dalam keadaan berpuasa tentunya karena ia lupa, maka puasanya tetap sah dan tidak ada kekurangan dan juga tidak ada dosa. Mengapa? Idz la qasda lahu fi dzalika wala iradah. Karena ia makan atau ia minum tanpa sengaja dan tanpa keinginannya. Bal huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi. Justru atau bahkan hal tersebut merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Walihada adhafa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam it'amahu wa saqyahu ila Allah taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan pemberian makan dan pemberian minum dalam hadis tadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilaih. Bagaimana terdapat dalam hadis riwayat lain, yaitu dalam Sunan Ad-Daraqutni, fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilaih. Sungguhnya hal tersebut, yaitu makan dan minum karena tidak sengaja ketika berpuasa atau karena lupa, merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian penulis menjelaskan, wa ma yakunu mudhafan ila Allah taala la yu'akhadhu bihi al-'abdu. Maka sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka seorang hamba tidak akan disiksa karenanya. Li'annahu innama yunha an fi'lihi. Karena seorang hamba sesungguhnya hanya dilarang untuk
mengerjakannya. Wal af'al allati laysat ikhtiyariyatan la tadkhulu tahta taklif. Dan perbuatan yang bukan termasuk perbuatan ikhtiyari, yang tidak yang tidak dilakukan karena pilihannya atau bukan karena kehendaknya, baik itu karena lupa atau karena tidak sengaja atau karena salah, la tadkhulu tahta taklif. Maka perbuatan tersebut tidak masuk dalam taklif, tidak masuk dalam pembebanan syariat. Wala farqa bainal akli wasyurbil qalil wal katsir. Dan tidak ada bedanya baik itu makan atau minum sedikit ataupun banyak li umumil hadis. Ya, berdasarkan keumuman hadis tadi. Jadi, barang siapa yang makan atau minum baik sedikit misalkan hanya 1 sendok atau banyak misalkan 1 piring atau minum hanya seteguk atau minum beberapa teguk, maka itu tidak ada bedanya jika ketika berpuasa dilakukan karena lupa, maka tidak membatalkan puasa berdasarkan keumuman hadis. Karena dalam hadis tidak disebutkan makan dan minum sedikit atau banyak. Kemudian bukan itu saja, bukan saja Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksanya atau bukan hanya saumnya tetap sah, tapi selain daripada itu, ya, orang yang makan dan minum karena lupa ketika berpuasa, maka tidak wajib menggantinya atau tidak wajib mengqadhanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis, walaysa alaihi qada'un. Juga dia tidak wajib mengqadha, tidak wajib menggantinya. Kenapa? Li'annahu umira bil itmam. Karena orang yang tadi makan atau minum karena lupa ketika berpuasa diperintahkan untuk menyempurnakan, bukan untuk mengganti. Wasamma alladhi yutimmu shauman fadalla ala annahu shaimun haqiqatan. Dan Allah Subhanahu wa taala namakan, ya, Allah sebut perbuatan menyempurnakan tadi karena menyempurnakan puasanya karena lupa atau tidak sengaja makan dan minum ketika berpuasa, ya, Allah tetap namakan puasa. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia lupa makan dan minum ketika berpuasa, maka ia tetap dianggap seorang yang sedang berpuasa. Nah, jadi tadi pertama, ya, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk mengqadha atau menggantinya. Kemudian penulis menjelaskan bahwa hadis tadi tidak hanya berlaku pada pembatal puasa berupa makan dan minum saja, tapi juga berlaku dalam pembatal-pembatal yang lainnya. Ya, sebagaimana penulis menjelaskan, waqad qasal fuqaha 'alal akli wasyurbi baqiyatal mufattirat. Dan para ulama telah mengiaskan atau menganalogikan, ya, makan dan minum sebagai pembatal puasa, ya, dengan pembatal-pembatal yang lainnya. Artinya apa? Pembatal yang lainnya pun selain makan dan minum seperti apa? Misalkan la qadarul berhubungan suami istri, atau misalkan muntah, ya, atau pembatal-pembatal yang lainnya dilakukan karena lupa, maka itu, ya, tidak membatalkan puasa, juga tidak wajib mengqadhanya, juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Sebagaimana, ya, yang disebutkan oleh penulis berdasarkan li hadis Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara fi syahri Ramadhan nasiyan fala qada alaihi wala kafarah. Barang siapa yang berbuka di bulan puasa karena lupa, maka tidak ada kewajiban qada baginya dan juga tidak kafarah. Ya. Qada itu
adalah mengganti puasanya di hari yang lain, sedangkan kafarah adalah membayar atau membayar tebusan, ya, mengganti. Seperti orang yang berjima di siang bulan Ramadan, ya, dengan sengaja, maka bukan hanya ia mengganti puasanya, tapi juga ia harus membayarnya dengan kafarah. Berupa apa? Berupa saum 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian penulis menjelaskan mengapa dalam hadis hanya disebutkan makan dan minum saja, sedangkan penulis menjelaskan bahwa sedangkan penulis menjelaskan bahwa, ya, berbuat sesuatu yang bisa membatalkan puasa karena lupa juga berlaku pada pembatal yang lainnya. Penulis menjelaskan wa takhsisul akli wasyurbi fil hadithi bi'tibaril ghalib. Ya. Penyebutan makan dan minum dalam hadis sebagai pembatal puasa atau sebagai jika dilakukan karena lupa maka tidak membatalkan puasa, itu karena kebanyakan, ya. Kebanyakan orang yang berpuasa, ya, mungkin kadang-kadang makan dan minum karena lupa. Nah, wa takhsisu bil ghalib la yaqtadi mafhuman. Dan pengkhususan dengan sesuatu yang banyak terjadi itu tidak menuntut adanya atau tidak menjadikan adanya mafhum atau pemahaman yang sebaliknya. Misalkan berarti kalau misalkan misalkan jima karena lupa atau melakukan pembatal puasa lainnya karena lupa, maka membatalkan. Bukan seperti itu. Nah, jadi fala yadullu dzalika ala nafil hukmi amma adahu. Ya, itu tidak mesti, ya, hanya disebutkan dalam hadis tersebut makan dan minum saja, ya, pembatal yang lainnya jika dilakukan karena lupa, ya, membatalkan puasa, tidak seperti itu. Tapi ini disebutkan makan dan minum ini karena biasanya, ya, orang, ya, ketika berpuasa kadang-kadang minum atau makan lupa. Nah, maka pembatal yang lainnya juga seperti itu. Jika dilakukan karena lupa, ya, maka tidak membatalkan puasanya. Kemudian penulis menjelaskan bahwa hal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa, kemudian puasanya tetap sah meskipun makan dan minum karena lupa, juga tidak wajib mengqadha, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis menjelaskan wa hadzal hukmu fi shaim fardun min afradil qa'idatil 'azimah al-'amah fi qoulihi ta'ala. Dan hukum seperti ini yang terjadi pada orang yang berpuasa, yaitu makan dan minum lupa ketika berpuasa atau melakukan pembatal puasa lainnya karena lupa, maka ini adalah termasuk bentuk penerapan kaidah agung, ya, kaidah umum yang agung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami karena kami lupa atau karena kami salah. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Wa qad shahha fil hadits syarif anna Allah Ta'ala qala ijabatan li hadha ad-du'a qad fa'alt. Wa fi riwayatin qala na'am. Dan terdapat hadis sahih, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menjawab doa tersebut yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad fa'alt, telah aku lakukan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, qala na'am, Allah berfirman, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dan tidak menyiksa hamba karena lupa atau salah tidak sengaja. Dan hal ini wa hadza min lutfillahi ta'ala bi'ibadihi wa taysirihi 'alaihim. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kelembutannya kepada hambanya, juga untuk memudahkan mereka, wa raf'ul haraj wal masyaqqah anhum,
dan juga menghilangkan kesusahan atau beban dari mereka. Dan hal ini sebagaimana juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan lainnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku karena salah atau tidak sengaja, kemudian karena lupa atau karena dipaksa. Kemudian penulis menjelaskan, jika seandainya ada seseorang yang sedang berpuasa, kemudian melihat orang lain yang makan, apa yang harus diperbuatnya? Apakah membiarkannya, misalkan membiarkannya sampai ia kenyang, atau diingatkan, atau bagaimana? Penulis menjelaskan, وَمَنْ رَأَى صَائِمًا يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُ وَتَذْكِرُهُ. Barang siapa yang melihat seseorang yang sedang berpuasa, makan dan minum di siang bulan Ramadan karena lupa, maka apa? Wajib alaihi i'lamuhu wa tadhkiruhu. Maka wajib diberitahu dan diingatkan, bukan dibiarkan. Ya. Mengapa? Li'anna hadza min babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena hal tersebut itu mengingatkan orang yang makan dan minum karena lupa ketika berpuasa, itu termasuk bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu termasuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wal aklu wasyurbu fi nahari Ramadan munkar. Makan dan minum di siang bulan Ramadan merupakan perbuatan munkar. Wan nasi ma'zurun fawajaba i'lamuhu fil hal. Dan orang yang lupa itu ma'zur, ya. Ada uzurnya, harus diingatkan dan harus diberitahu ketika itu pula. Hal itu sebagaimana keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemudian penulis menjelaskan lagi, وَمَنْ اغْتَسَلَ أَوْ تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ فَدَخَلَ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ بِلَا قَصْدٍ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ. Barang siapa yang mandi atau berkumur-kumur atau menghirup air ke hidung, kemudian ada air yang masuk ke tenggorokannya tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Wa kadza law qara ila halqihi dzubabun aw ghubarun min tariqin aw daqiqin aw nahwi dzalik bi ghairi ikhtiyarihi lam yafsud shaumuhu. Begitu juga seandainya ada lalat atau debu, ya, baik itu di jalan atau dari tepung yang masuk ke tenggorokan tanpa ia inginkan, ya, tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Li'adam imkani taharruz min dzalik, karena ia tidak bisa menghindari hal tersebut. Li'annahu la qasda lahu wa la iradah. Karena perbuatan yang ia lakukan tanpa sengaja dan tanpa ia inginkan. Fahuwa kan nasi fi tarkil amdi wa salbil ikhtiyar wallahu a'lam. Dan orang yang tadi, ya, orang yang kumur-kumur atau mandi atau menghirup air ke hidung kemudian ada yang masuk ke tenggorokannya, itu seperti orang yang lupa yang meninggalkan, ya, dengan sengaja karena lupa.
ya, karena lupa atau karena tidak diinginkan olehnya, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, kemudian penulis menjelaskan atau menutup pembahasan ini dengan doa, Allahumma waffiqna lima yurdik wa jannibna ma'asik. Ya Allah, berilah kami taufik kepada apa yang Engkau ridhoi, wa jannibna ma'asik, dan jauhkanlah kami dari maksiat kepadamu, waj'alna min ibadikas salihin, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang saleh, wa hizbikal muflihin, dan pengikutmu yang beruntung, wa'fu anna wa tub alaina, berilah maaf kepada kami dan ampunilah kami dan terimalah taubat kami, waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin, dan ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Jadi inilah pembahasan singkat, ya, hadis tentang puasa pada sore hari ini, yaitu tentang orang yang makan dan minum ketika berpuasa tidak sengaja, ya, ia makan dan minum, maka puasanya tidak batal, puasanya tetap sah. Yang harus ia lakukan adalah menyambung puasanya. Jangan malah terus-terusan makan dan minum, ya. Kemudian selain itu juga dia tidak wajib mengqadha, ya. Juga tidak Allah siksa, dan hal ini juga berlaku pada pembatal-pembatal yang lainnya, ya, jika dilakukan karena lupa. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ilmu kita dalam masalah-masalah hukum seputar puasa Ramadan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.